Hari ini kami ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat sosok pemimpin bangsa yang dapat menjadi role model bagi ASN berakhlak, yaitu Yusuf Kala. Yusuf Kala lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942. Beliau berasal dari keluarga pengusaha yang telah menanamkan nilai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sejak usia muda. Pendidikan beliau ditempuh di Universitas Hasanuddin dengan latar belakang ekonomi, yang kemudian menjadi bekal penting dalam perjalanan karirnya. Karir Yusuf Kala dimulai dari dunia usaha, di mana beliau mengembangkan bisnis keluarga hingga menjadi salah satu kelompok usaha besar di Indonesia. Beliau kemudian mengabdikan diri kepada negara melalui berbagai jabatan strategis, mulai dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, hingga dipercaya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Tidak hanya itu, Yusuf Kala juga dikenal sebagai tokoh perdamaian. Perannya dalam menyelesaikan konflik di Aceh dan Poso menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang mengedepankan dialog, kemanusiaan, dan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dari perjalanan hidup tersebut, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai berakhlak benar-benar tercermin dalam diri Yusuf Kala. Pertama, berorientasi pelayanan. Yusuf Kala selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Setiap kebijakan dan langkah yang diambil selalu bertujuan untuk memberikan manfaat bagi rakyat. Beliau punya jargon legendaris, lebih cepat, lebih baik. Beliau tidak mau rakyat menunggu. Ingat konversi minyak tanah ke LPG. Itu adalah bukti keberanian melayani rakyat dengan efisiensi nyata. Kedua, akuntabel. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas dan bertanggung jawab. Dalam mengambil keputusan, beliau tidak ragu, namun tetap siap menanggung segala konsekuensi dari keputusan tersebut. Berani mengambil keputusan berisiko tinggi dan pasang badan atas konsekuensi kebijakan tersebut demi kepentingan negara. Ketiga, kompeten. Pengalaman panjang di dunia bisnis dan pemerintahan membentuk beliau menjadi pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dan strategi yang kuat. Sebagai contoh, pengalaman beliau di dunia bisnis dan pemerintahan menunjukkan kompetensi tinggi dalam manajemen, negosiasi, dan kepemimpinan. Keempat, harmonis. Yusuf Kala mampu merangkul berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Kemampuannya dalam menciptakan perdamaian menjadi bukti nyata nilai harmonis yang beliau miliki. Beliau memiliki kemampuan luar biasa dalam merangkul berbagai pihak yang berbeda kepentingan. Menjadi mediator dalam konflik Poso dan Aceh, mampu menjembatani komunikasi antara kelompok yang bertikai. Kelima, yakni loyal. Kesetiaan beliau kepada bangsa dan negara tidak perlu diragukan lagi. Seluruh dedikasinya ditunjukkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dedikasi beliau terhadap bangsa Indonesia terlihat dari konsistensinya dalam berbagai peran yang strategis. Hal tersebut merupakan dedikasi beliau sebagai bentuk mengabdikan diri dalam berbagai jabatan publik, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Selanjutnya keenam, yaitu adaptif. Bapak Yusuf Kala mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, baik dalam dunia usaha maupun pemerintahan, serta menghadapi berbagai tantangan zaman. Sebagai contoh, Bapak Yusuf Kala tetap relevan dalam berbagai era kepemimpinan nasional. Ketujuh, kolaboratif. Dalam setiap langkahnya, beliau selalu mengedepankan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Contoh nyata, perilaku kolaboratif yang beliau praktikkan dalam bentuk melibatkan berbagai pihak dalam proses perdamaian konflik dan selalu mengutamakan dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sebagai ASN, kita dapat belajar bahwa menjadi pelayan publik bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Yusuf Kala telah memberikan contoh nyata bahwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai berakhlak mampu membawa perubahan dan memberikan dampak besar bagi bangsa.